Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini pertemuan kita yang sudah lama kita tidak berjumpa. Mari kita, Pak Budi akan menyampaikan beberapa materi. Ini materi yang akan kami sampaikan, yaitu menganalisis aspek perencanaan usaha. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menikmati apa yang sudah kita terima. Sebelumnya, anak-anakku semuanya, kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan mendoakan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dilanda sakit, semoga diberikan suatu kesembuhan. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semoga dengan doa yang kita sampaikan ini ya sebagai obat dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman dekat kita mendapatkan suatu kesehatan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih semuanya. Pertemuan, saya ulangi, pertemuan pada hari ini yaitu menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha yang berfokus pada promosi, materi promosi. Langsung saja dalam suatu pembahasan. Sesuatu yang membuat kita takut berbisnis atau bisnisnya tidak jalan dan mengalami kegagalan adalah karena produk tidak laku. Nah, disinilah menghantui suatu kegiatan kita dalam melangkah seolah-olah kita itu dihantui. Kita bisa memproduksi suatu barang mudah, tapi di sini bagaimana kita strategi di dalam pemasarannya kita bagaimana? Nah, di sini kadang-kadang kita takut mengambil suatu resiko. Dalam kata lain, membuat produk itu mudah, ide itu banyak. Nah, ini ya kadang-kadang seperti itu. Ide banyak, melangkah ini kadang-kadang ragu-ragu. Nah, inilah yang nanti dikatakan suatu risiko. Nah, kita itu harus berani mengambil suatu risiko. Risiko apapun yang terjadi pada sesuatu yang kita kerjakan, kita harus berani. Nah, risiko ini kita namanya nanti diminimalisir. Jadi kita itu tidak mungkin suatu kegiatan pasti ada suatu risikonya. Entah itu risiko-risiko yang kecil maupun risiko-risiko yang besar, sehingga kita harus selalu berani mengambil suatu risiko. Kalau kita sudah menentukan suatu ide dan kita sudah melakukan suatu usaha, nah di sini strategi yang kita gunakan namanya yaitu suatu mengatakan nanti promosi. Ini di situ dikatakan, saya akan mengatakan, dan mengalami kegagalan adalah karena produk tidak laku. Lah di sini katakan, produk kurang laku. Ya, nanti saya sudah membuat suatu produk ternyata tidak digemari oleh konsumen. Nah, ini suatu tantangan, sebenarnya suatu tantangan. Bagaimana kita meyakinkan kepada konsumen terhadap produk yang kita buat. Ini harus tertanam seperti itu. Tapi dikatakan lagi mungkin tidak bisa diterima pasar. Nah, ini juga dievaluasi. Kenapa produk kita itu kita buat tidak bisa diterima oleh pasar? Nah, ini suatu hal yang harus kita pelajari. Yang nanti namanya kita mengamati, mengevaluasi di mana letak daripada produk itu tidak bisa diterima oleh pasar. Mungkin kualitasnya, mungkin harganya, ya, mungkin bentuknya tidak menarik dan seterusnya. Ini namanya mengevaluasi terhadap produk-produk yang kita buat. Demikian juga di situ katakan tidak diterima pasar karena faktor pemasaran dan penjualan. Jadi saya katakan gawe iki gampang, membuat itu mudah. Pak, saya banyak ide, tapi saya takut Pak nanti produk yang saya buat ini laku tidak. Lah inilah
Apalagi di sini nanti di era teknologi yang begitu pesat, kita harus selalu mengenalkan produk-produk yang kita buat. Ide, jangan jangan lepas dari ide-ide. Ide, punya ide tetapi tidak bisa diaplikasikan, ini juga namanya, bahasa Jawanya apa ya, percuma. Tapi punya ide harus diaplikasikan, harus diwujudkan, karena di sini harus tertanam, katakan seperti itu. Pak Budi itu ngomong gampang, teorinya gampang, tapi di sini seperti itu. Memang dalam secara teori seperti itu, tapi di sini dimunculkan terlebih dahulu. Dimunculkan, saya punya ide seperti ini. Kalau hanya suatu ide, nanti khawatir kalau ide kamu itu dicuri oleh orang lain. Jadi kalau sudah dicuri oleh orang lain, orang itu punya kemampuan, punya suatu skill, idemu tadi dicuri terus dipasarkan, siapa yang rugi? Mungkin kalian akan memunculkan, wah itu ide saya kemarin, produknya ternyata sudah bisa diproduksi. Nah ini. Maka di sini jangan takut terhadap apa yang menjadi ide, kita harus berani. Sehingga di situ dikatakan kalau kita sudah punya suatu ide dan kita bisa mempunyai suatu produk, namanya ada dikatakan kita mempunyai namanya seni menjual. Ya, kita mempunyai suatu seni menjual. Pengalaman saya dulu sebelum saya jadi seorang guru seperti ini, saya berpengalaman menjadi seorang sales. Nah, sebenarnya sales, produknya itu tidak namanya apa ya, peso, katakan peso serbaguna, ya, peso serbaguna. Tapi di sini pada waktu saya mendemonstrasikan itu banyak sekali yang kita gunakan. Nah, di sini bisa untuk mengupas, bisa untuk ngerajang atau memotong-motong. Nah, terus nanti kalau membuat kentang itu bisa. Terus ada lagi produk namanya peresan jeruk. Nah, peresan jeruk, tetapi di situ bahan terbuat dari fiber, tetapi tidak mengeluarkan energi. Energinya adalah tenaga kita. Nah, bagaimana kita mengenalkan produk itu kepada konsumen kalau hanya produk itu diletakkan saja? Ini pengalaman Pak Budi dulu. Sehingga di situ produk ini saya katakan kalau yang peresan jus itu saya lemparkan kepada, bukan kepada orang tetapi di depan saya, tetapi ada teknik di dalam teknik melempar produk. Ya. Kalau suatu benda dilempar, dijatuhkan secara vertikal, itu tidak akan mengalami suatu pecah. Itu karena berbuat dari bahannya dari fiber. Ya. Memukulkan demikian juga. Kalau kita mempraktekkan kekuatan dari produk ini, memukulnya bagaimana? Ya, diplesetkan gitu ya. Itu teknik trik. Disitulah bagaimana kita menarik konsumen untuk bisa mengenal dari produk. Nah, contoh alat peso yang sederhana, kalau diproduksi hanya mengeluarkan biaya itu Rp5.000, tapi bisa dijual dengan harga Rp10.000. Nah ini salah satu contoh seperti itu. Produknya seperti apa Pak? Ya, itu hanya kawat tapi terbuat dari baja, terus dibuat rotor U. Nah, ini sebenarnya akan saya tampilkan, tapi ini hanya sebagai contoh gambaran saya. Sama dulu Pak Budi juga jadi seorang sales, yaitu di King Flower, berarti bunga yang terbuat dari plastik. Bunga itu tidak diproduksi di Indonesia, tapi masih diimpor dari Korea. Ya. Jadi kalau datang satu kontainer, kalau itu nanti diletakkan dalam gudang saja, tidak dipromosikan, tidak dikenalkan, tidak didatangkan mungkin ke hotel atau mungkin ke kantor. Nah, itu karena ini bunganya terbuat dari plastik. Ini sebagai contoh. Banyak ide sekali itu kalau kita di dalam strategi suatu pemasaran. Adanya namanya katakan seni menjual. Sebagai seorang penjual, sebagai seorang yang mempromosikan suatu produk, ingat, senyum. Ini senyum adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu meyakinkan kepada orang lain. Dan satu lagi, menguasai daripada produk yang kita buat.
Kalau kita tidak menguasai suatu produk yang kita buat, bagaimana kita untuk meyakinkan terhadap orang lain terhadap kualitas dari produk yang kita lakukan. Itu kira-kira seperti itu dalam suatu memasarkan atau seni. Bila ingin sukses dalam suatu bisnis tadi, kita ingin sukses suatu bisnis, ide yang sudah kita buat, kita promosikan, kita kenalkan, tadi namanya seni menjual. Di situ ada kata pakar pemasaran Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran. Pemasaran dikatakan sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai, ya, perusahaan menilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang bertujuan memperoleh nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Nah, di sini ini katakan ada namanya bekerja sama, menciptakan nilai bagi pelanggan. Pelanggan itu kalau sesuatu yang disenangi kepada pelanggan itu besoknya itu kita akan dicari. Kita akan dicari. Muncul lagi pertanyaan seperti ini. Kita bisa menangkap namanya suatu peluang, peluang bisnis atau peluang usaha. Jangan sekali-sekali tadi saya katakan, jangan sekali-sekali berhenti terhadap suatu ide usaha. Kalau betul-betul ingin mempunyai wirausaha atau jiwa usaha. Ini jangan sampai seperti itu, sehingga di sini pelanggan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang bertujuan memperoleh nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Kaitan yang lebih penting tadi seni menjual, menentukan harga jual. Harga jual ini bersaing kompetitif. Dalam kita menentukan harga jual, bersaing berkompetitif. Siapa yang bisa menentukan harga jual? Kita yang bisa menentukan, tetapi pasar nanti akan menentukan juga. Ya. Selisih harga Rp1 itu akan berpengaruh terhadap produk yang kita buat. Ya, selisih harga Rp1. Contohlah katakan kita membeli ini yang saya pakai ini namanya apa nih? Laser ini. Laser ini punya ide untuk mempermudah. Di sini hanya ini laser ini hanya untuk menunjuk ada warnanya, ada sinarnya, dan untuk naik turun. Mungkin kamu bisa menambahkan di sini nanti munculkan lagi, tambahkan komponen yang nanti bisa digunakan untuk langsung memilih file. Nah, ini bisa, ini ide. Dan bagaimana nanti ini bisa muncul laser yang difungsi atau katakan serbaguna. Contoh seperti ini. Nah, ini sehingga di sini nilai daripada laser tadi akan mempengaruhi. Yang dulunya mungkin harganya, dulu saya membeli dengan harga 125.000 zaman dulu. Nah, mungkin sekarang ini sudah tidak zamannya lagi. Nah, mungkin bisa dengan ide tadi bisa dirubah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu dalam memunculkan strategi di dalam pasar ini. Kaitan yang lebih penting tadi dikatakan harga kepuasan. Tadi ada seni, ada namanya harga jual, puas. Kalau konsumen itu merasa puas terhadap produk yang kita tawarkan atau yang kita kenalkan, itu nanti dia akan merasa merasa puas, kemudian akan mencari lagi. Kita yang dicari, bukan kita mencari dia, apa pembeli tidak, tapi pembeli akan mencari kita. Karena apa? Pembeli itu merasa puas terhadap produk yang kita tawarkan. Yang kita tawarkan itu merasa puas. Kalau contoh, bisa dicek saja contoh, kalau kita bisnis dalam bidang makanan, saya punya ide bidang makanan. Makanan itu mempunyai sifat yang namanya fluktuasi, naik turun. Kalau tidak melakukan suatu inovasi, akan ketinggalan. Pak, saya bisnis warung. Ya, warungnya bagaimana untuk bisa inovatif, bisa berkembang? Ya, di situ mempengaruhinya dalam arti kalau
pelanggannya itu, pembelinya datang kembali ke warung yang kita tempati, ya, berarti produk kita itu di mana ya, di konsumen bisa dikenal. Contoh pengalaman, temen kamu alumni sini yang sekarang sukses di bidang rumah makan, namanya nasi goreng Padang, itu anak multimedia, ya, anak multimedia. Ini sebagai motivasi, sebagai gambaran saja, sebagai masukan pada kalian semuanya. Dia meneruskan, saya tanya, bapaknya bisnisnya di bidang kuliner, dia itu rumah makan Padang, sempat juga collab, tapi bertahan, akhirnya diteruskan oleh anaknya ini, sekarang bisa dikembangkan, ambil S1, skripsinya mengambil makanan yang ada di rumah dia. Kalau saya boleh promosi, di Jalan Imam Bonjol, ya, namanya siapa ya, saya ingat-ingat lupa, ada di FB-nya itu rumah makan Padang. Terus dia berinovasi dari beberapa macam rumah makan, tempatnya direnovasi, masakannya juga akan divariasi. Itu terhadap masakan-masakan, namanya ya, yang populer itu namanya rumah makan nasi goreng Padang. Pernah kami diberi satu guru SMK 8 itu diberi wakul gede itu ya, sangat besar. Itu memang rasa rempah-rempahnya terasa sekali. Ini dia alumni lulus di Udinus, mengambil skripsinya juga temanya kalau nggak salah itu tadi, pada waktu dia masak muncul suatu ide untuk dibuat tesis skripsi, ya, bisa dilihat di FB itu ada itu ya, promosinya tadi kita membahas ke promosinya dia gencar sekali. Yang pertama dipromosikan di lokasi dia belajar, 1 di SMK 8, terus 2 dia kuliah di Udinus, dipromosikan di Udinus menjadi kuliner yang ada di Udinus. Betul, ini contoh orang, anaknya pendiam tapi penuh dengan inovasi karena ingin mengembangkan bisnis ayahnya. Oke, tadi seni menjual, harga jual, ya, itu harus kita pahami, harus kita ikuti di dalam meraih suatu bisnis. Kemudian saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Hampir sebagian besar orang berprofesi menjual dan memasarkan bisa cepat memulai menjadi seorang wirausaha karena dekat dan mengetahui pasar, perubahan pesaing, persaingan dan perubahannya. Perlu kalian ketahui, gaji seorang manajer dengan seorang marketing itu bagian pemasaran, itu mungkin lebih besar marketingnya, ya. Karena apa? Marketing nanti dalam dia menawarkan suatu produknya ada bonusnya, ada gajinya, ada transportnya, ada macam-macam. Ya, mungkin manajernya akan kalah dengan ini bagian di marketing ini kalau sudah menguasai namanya tadi seni menjual, seni berbicara, menguasai produk yang kita tawarkan. Ini kalau kita menawarkan suatu produk yang bukan dari ide kita, produk kita, tapi produknya orang lain. Ya, ini salah satu contoh seperti itu. Itu kalau kita ukur dari nilai income atau pendapatan. Sebagus apapun suatu produk, ya, kalau tidak bisa ditawarkan, tidak bisa dipasarkan, produk itu akan berhenti. Produk itu hanya diproduksi saja terus tersimpan dalam gudang. Kalau sudah seperti itu
itu nanti sirkulasi daripada modal yang kita peroleh tidak akan bisa berkembang. Makanya perlunya kita namanya pemasaran. Ya, dengan pemasaran berarti kita mempromosikan, dengan mempromosikan berarti kita mengenalkan produk yang kita bawa atau kita kenalkan kepada masyarakat. Di situ dekat mengetahui pasar, perubahan, pesaing dan persaingan, ya, persaingan dan perubahannya. Kemudian di situ paling cepat mengerti tentang kebutuhan, keinginan dan harapan yang ada pada bentuk konsumen. Jadi keinginan konsumen itu kita ngerti, kita mengetahui konsumenku ki konsumen yang bagaimana. Nah, kita flashback atau kembali ke belakang. Kalau kita membuat suatu produk, yaitu namanya tadi punya ide dianalisis, terus produknya itu produk untuk siapa? Ya, nah ini kalau kita berbicara di multimedia, sebetulnya multimedia itu banyak sekali yang harus dikembangkan ide-idenya. Ya, salah satu contoh apa ya, pembuatan ini musim sebentar lagi ada namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Ini peluang. Kira-kira bisnis apa yang akan muncul di situ? Nah, peluang ini yang kita manfaatkan dari multimedia ini bisa disalurkan. Nah, kira-kira apa peluang usaha yang bisa dimunculkan? Kalau multimedia berarti di situ membuat namanya konten, ya, konten salah satu paslon. Terus membuat namanya kaos, ya, salah satu paslon. Nah, ini tidak hanya ide saja, tetapi ada namanya kerjasama. Siapa yang bisa saya hubungi, ya, partai mana. Nah, ini kan semuanya nanti akan kalau kita komunikasinya bagus, nah, kita nanti tadi katakan berkomunikasi kepada orang, ya, terus melakukan suatu pendekatan. Nah, ini kalau ada suatu peluang bisa kita tangkap. Contoh seperti itu. Gampang banget Pak Budin yang ngomong. Ya memang seperti itu. Kita itu tidak hanya hampir ide-ide, menangkap suatu peluang bisnis atau suatu peluang usaha yang mungkin kita tangkap dari saat-saat ini. Saat ini itu bagaimana gejolaknya. Contoh lagi, pada musim pandemik seperti ini, peluang apa yang bagus kita kembangkan? Nah, kita punya ide, tapi jangan hanya ide saja, lakukan. Ya, lakukan. Memang ide itu kalau kita lakukan kadang-kadang takut tidak laku. Nah, ini namanya momok, ya. Takut tidak laku, wis nggak oke ternyata. Nah, bagaimana kita menjalin relasi, menjalin komunikasi, bersaing terhadap harga, mempunyai seni menjual, nah, kompetitif, membuat hand sanitasi apa sanitizer, nah, sanisat itu tau pembersih, hand sanitizer, kena sanitasi itu. Nah, terus kita membuat tutup apa namanya ini, nah, tutup mulut, bervariasi. Sebenarnya itu dari mika bisa divariasi, bisa. Nah, ide-ide itulah nanti kita kembangkan, terus kita tawarkan. Nah, tawarkan mungkin dari sekarang yang dikatakan new normal, ya, atau kegiatan-kegiatan yang baru, harus menggunakan masker. Maskernya sekarang harus pakai untuk berkomunikasi pakai yang mika, ya. Itu sederhana sekali sebetulnya, tapi di sini kalau kita tidak lakukan, ya, bisa dicuri oleh orang lain. Mungkin timbul pertanyaan, Pak Budi kok nggak masuk melakukan seperti itu? Nah, ini salah, jangan punya persepsi seperti itu. Kami hanya memberikan suatu masukan kepada kalian,
bisnis apa yang muncul, ide apa yang muncul pada saat-saat seperti ini. Nah, ini sebagai contoh seperti itu. Itu ya. Itu yang dikatakan paling cepat mengerti tentang kebutuhan, keinginan. Tingkat kegagalan dalam bisnis lebih kecil dibanding dengan orang yang berprofesi teknik. Ya. Itu membandingkan, nah, itu dikatakan lagi karena tingkat pendapatannya tergantung pada omset, maka bila sukses akan punya modal yang cukup untuk mulai sebuah bisnis. Ya, tergantung omsetnya. Jadi kalau kita berusaha meningkatkan omset penjualan, ya tergantung dari diri kita. Ya tergantung dari kita. Tetangga saya seorang sales, bonusnya dalam 1 bulan berapa? 30 juta. Ya, yang dijual apa? Ini sales itu, saya tanya. Dia sebagai marketing, malah saya main kepencut, aku tak melu-melu masar ke. Ya. Oke Plus. Nah, Oke Plus. Oke Plus itu sebelum masuk di promosinya lewat media elektronik, promosinya lewat pemberian bonus, pemberian hadiah, ya. Nah sekarang dikenal, padahal produksi Oke Salon Plus itu hanya berapa rupiah, tapi bisa menjual. Tapi menjualnya, membelinya harus 1 karton. Kalau kita membawa 1 karton itu nilai rupiahnya cukup besar. Tapi kalau per biji ya, itu namanya strategi. Sebagai contoh seperti itu, dikatakan menguasai produk. Makanya bagian marketing atau sales, memang kalau awal-awalnya itu sales itu awal-awalnya kalau belum tahu, itu memang dihantui hal yang kurang baik. Gek aku payu ra ya. Aku mlebu ning nawakin ning kono iso diterima ndak ya? Hilangkan perasaan itu, berdoalah apa yang kita tawarkan itu akan mendapatkan kemudahan. Kalau hari ini belum mendapatkan, mungkin besok akan mendapatkan. Nah, prinsipnya seperti itu, teman-teman yang menjadi seorang sales. Ini tergantung omset. Omset ini tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi terhadap konsumen atau calon pelanggan. Hal yang membuat tenaga penjual itu penting dan bermanfaat adalah sebagai lokomotif perusahaan. Ini tadi saya katakan, marketing itu adalah lokomotifnya. Marketing berhenti, barang tidak akan bisa terjual. Ya. Marketing tidak disupport dengan iming-iming atau hadiah atau reward atau bonus, nanti marketingnya akan ogah-ogahan. Tapi juga marketing yang berhasil itu nanti juga ada namanya marketing yang tidak jujur dan jujur. Contoh, ada kasus dia menguasai lapangan, dia menguasai marketing, dia menguasai pasar, ditaruh di bagian selatan, taruh bagian utara, atau dikatakan sebagai yang pertama namanya apa ya? Babat alas. Wes kamu taruh sana, coba memasarkan produk ini. Setelah dia berhasil, ya, omsetnya meningkat, ini dilatih namanya kejujuran. Ya, kejujuran. Karena apa? Kalau omsetnya bagus, duitnya otomatis banyak. Kalau nanti sudah uangnya itu banyak, tagihannya besar, lah ini yang biasa tergoda oleh seorang sales, oleh seorang marketing yang tidak jujur. Ya, kadang-kadang apa? Uang ini tidak masukkan ke perusahaan, kadang-kadang sok dipakai sendiri. Nah ini nanti akan mengakibatkan kerugian pada dia sendiri. Paham ya maksudnya? Nah ini kejujuran dia. Jangan mengatakan nek aku ki wis nglakoke barangnya X. Mau contoh barangnya Pak Budi.
Pak Budi barangnya sudah saya lakukan semuanya, tapi aku radio openi katakan begitu ya, tidak diberi reward. Nah, nanti dampaknya tidak kejujuran akan muncul, ketidakjujuran. Maka disinilah namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan yang diberikan perusahaan terhadap kita sebagai seorang sales harus kita jaga. Ya, kita harus melihat saya memang tidak punya produk, tapi saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kepada orang lain dan mempunyai kemampuan untuk menawarkan suatu produk kepada orang lain dan punya kemampuan untuk meyakinkan produk kepada orang lain sehingga produknya itu bisa laku. Nah, ini kalau sudah bisa laku kan berarti di sini keuntungan bagi perusahaan, ya kan? Barangnya metu kabeh. Ya, dari gudang bisa keluar, sirkulasinya bisa bagus. Nah, ini harapannya seperti itu. Maka disitulah lokomotif perusahaan itu adalah salesnya atau penjualan, bagian penjualan. Penjual itu orangnya cerewet-cerewet, bagus. Ya, orangnya banyak ide. Yang kedua di situ lebih dari 40% perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan membutuhkannya. Nah, khususnya bidang jasa ini membutuhkan seorang tenaga penjual. Kemudian unlimited income karena pendapatnya tergantung dari omset yang diperoleh. Nah, tadi saya katakan semakin banyak omsetnya, semakin dia akan mendapatkan suatu keuntungan atau suatu pendapatan, bonus katakan begitu. Ya. Nah, kalau itu produkmu sendiri, ya, kamu punya ide, terus memproduksi, masarkene apik, ya kan, omsetnya bagus, kira-kira kamu menikmati enggak? Kamu jadi seorang jutawan atau enggak? Kamu menjadi seorang yang tapi perlu diingat, kalau itu sudah mengatakan omsetnya besar, pendapatannya besar, itu terus jangan jangan kadang-kadang sok terus iki barang-barangku dewe, modal-modalku dewe. Nah, kita jangan lupa apa yang diberikan kepada Allah pada kita, kemampuan kita, kepandaian kita, keterampilan kita, yang ending akhirnya adalah kita mendapatkan suatu namanya. Nah, ini harus kita sadari. Ya, dalam hukum keagamaan katakan ini pesan saya kepada kalian semuanya, seandainya Anda jadi Anda jadi seorang yang sukses, Anda seorang bisnismen, apa yang Anda terima, apa yang kalian terima itu dalam hukum agama 2,5% bukan menjadi milikmu. Ini harus diperhatikan. 2,5% bukan menjadi milikmu, miliknya siapa? Orang yang tidak mampu. Silakan. Setiap kali mendapatkan keuntungan 2,5% harus kamu sisihkan, walaupun untungmu itu 1.000 rupiah. Silakan. Prinsip itu ya. Yang kemudian omset tadi, terus hanya membutuhkan ilmu lain untuk mencapai produk karir sebagai topik eksekutif. Nah, lanjut aja, nanti bisa ini kualitas, jelas kualitas itu harus bagus ya. Kualitas tadi saya katakan, kita sebagai seorang penjual itu harus tahu kualitas dari produknya. Yang perlu saya ketahui ini harga jual. Menetapkan harga jual itu harus melihat faktor segmentasi pasar. Nah, pasarnya siapa, target pasarnya siapa, posisi produk dalam pikiran konsumen. Ya, segmen itu pasar sing tak tuju pasar sapa, barangnya sapa. Contoh, kalau saya contoh konkret, kalau kita memproduksi kaos, katakan begitu ya, kaos yang beraneka macam, terus diberi sablon. Nah, kaos ini saya gunakan untuk siapa?
wah ini pas musim ipin-ipin, berarti ipin-ipin, ya kan? Terus dibuat ipin-ipin, pasarnya siapa? Itu namanya segmen. Pasarnya siapa? Anak-anak. Ya. Terus ini wah musim film-film Korea, berarti di situ silakan. Nah, ini kita berinovasi terhadap namanya busana, katakan begitu. Target pasarnya siapa? Target ya, target yang ditentukan nanti saya harus berapa omsetnya. Ya, posisi terus pikiran di konsumen itu tertanam apa? Ini harus kita tetapkan. Kemudian di situ beberapa aspek yang menentukan harga jual, yaitu bahan baku, nah, supply-nya, overhead, ya, biaya tenaga kerja, ya, cost-nya, biaya materialnya. Ya. Tapi saya ingat harga jual ini setelah kalian tentukan juga akan melihat harga pasar. Kamu menentukan harga katakan 100.000, pasar mampu enggak, mempunyai daya beli enggak? Nah ini juga harus diperhatikan. Nah nanti kalau di sini, oh ternyata ora 100.000 ora payu, ada di mana ini dievaluasi? Apakah produknya kurang, kualitasnya kurang atau bagaimana? Nah ini namanya dievaluasi. Karena apa? Pasar tidak bisa menerima dengan harga 100.000. Mungkin ada harga yang di bawah 100.000 dengan produk yang sama. Ini juga akan mempengaruhi. Itu kira-kira seperti itu di dalam menentukan harga jual. Oke. Cara menentukan harga jual, di situ ada harga berdasarkan harga pasar, ini acuan. Harga yang ditentukan berdasarkan total biaya, harga yang ditentukan berdasarkan acuan titik impas, break even point. Break even point itu apa? Break even point itu dikatakan titik pulang pokok, ora badi, ora rugi. Jadi pokoknya saja yang bisa diterima itu sudah alhamdulillah. Nah, ini dikatakan harga jual. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu akan saya sampaikan lagi. Masih ada materi yang bisa nanti kami sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya di Google Classroom. Pak Budi juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Yang bertanya bisa lewat WA group, ya. Nanti bisa tanya apa yang ditanyakan, insya Allah akan saya jawab. Pak Budi akan selalu standby 24 jam. Begitu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.